Halo, Assalamualaikum. Salam new normal untuk semuanya. Karena kelas 1 juga ketemu lagi ya dengan Pak Rudi. Kalau kemarin ketemunya di MBLS, sekarang ketemu di kelas 1 pembelajaran TIK. Sudah bisa buka kelasnya ya, tadi sudah sempat belajar. Nah, untuk materi pertama di saat ini adalah mengenal alat-alat komunikasi. Tentunya kalian pernah kan berkomunikasi, yaitu berbicara dengan teman, berbicara dengan saudara, dengan keluarga, berhadapan-hadapan. Seperti saya dengan Pak Rudi ini, Pak Rudi dengan kalian, itu juga lagi mengadakan komunikasi. Adalah komunikasi jarak jauh. Contoh komunikasi yang lain misalnya bercakap-cakap, bertelepon, mengirim surat, mendengarkan radio, melihat televisi. Itu adalah contoh berkomunikasi. Nah, di pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu adalah belajar bagaimana kita mempergunakan alat komunikasi, bagaimana kita belajar berkomunikasi dengan baik. Kemudian tentunya dalam kita berkomunikasi menggunakan alat TIK, kembali Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sementara untuk masalah alat komputer, pembelajaran komputer nanti saja ya. Karena yang penting kita belajar tentang mengenal alat-alat komunikasi. Oh ya, sebelum kalian mengikuti pembelajaran ini, jangan lupa ya, nanti sebelum mengikuti pembelajaran absen dulu di materi. Setelah buka materi pembelajaran silakan absen dulu di situ. Absennya gimana? Ketik nama lengkap, harus nama lengkap namanya sendiri. Makanya di Google Classroom harus menggunakan nama lengkap, bukan nama orang tuanya, bukan nama kakaknya, bukan nama omnya dan lain-lain, harus namanya sendiri. Jangan lupa setiap kali mengikuti pembelajaran TIK atau pembelajaran lain pastikan memakai seragam. Dan khusus di TIK, kamu sebelum mengikuti materi pembelajaran wajib absen dulu dengan cara tadi, mengetikkan nama lengkap, nomor absen, kelas boleh berurutan, yang penting namanya dulu ya, nama, kelas, nomor absen, dan jangan lupa selfie dulu. Belajar selfie dulu, ya pasti mandi dulu ya, mandi yang bersih, yang cewek pakai bedak dan lain-lain, yang laki-laki jangan lupa rambutnya disisir. Fotonya dimasukkan ke dalam tempat untuk absen. Oke, kita ikuti ya. Kita sekarang ke materi mengenal alat-alat komunikasi. Oke, yuk, silakan. Komunikasi zaman dulu yang sering dipakai adalah asap, biasanya untuk memberikan tanda bahaya. Untuk alat komunikasi yang lain adalah, tahu kan ini apa yang disebut dengan beduk? Biasanya ada di musola atau di masjid-masjid untuk memanggil atau memberikan tanda waktunya masuk waktu sholat bagi pemeluk agama Islam. Untuk berikutnya adalah tahu burung merpati. Burung merpati dulu di zaman perang ditugaskan untuk mengirimkan berita kepada kelompok tentara yang satu pasukan sehingga dia bisa menuju ke sana. Untuk berikutnya adalah pernah mendengar dengan HT, handy talkie. Biasanya dipakai oleh bapak yang bertugas sebagai security, satpam, atau bapak polisi yang lagi bertugas di jalan. Oke, lanjut ke berikutnya adalah pada waktu puasa pernah enggak keliling dan mendengarkan bunyi suara ini? Biasanya menjelang sahur banyak yang berkeliling di kampung-kampung dengan menggunakan kentongan untuk membangunkan orang sahur menjalankan ibadah puasa. Yang berikutnya adalah disebut dengan komputer. Di zaman digital, di zaman modern sekarang, komputer sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran pekerjaan, termasuk untuk belajar dan tentunya di pelajaran TIK kalian pada saat ini.
Untuk selanjutnya, nah ini bentuknya kertas. Itu contohnya, ada contoh seperti itu. Biasanya mama, papa kalau pagi baca itu apa namanya? Ya, disebut dengan koran. Koran biasanya untuk dibaca dan pagi hari diedarkan oleh para penjual koran. Nah, ini biasanya berada di gereja ya. Yang aktif di gereja untuk umat Kristiani pasti dengar, pasti tahu namanya adalah lonceng. Itu memberikan tanda untuk masuk mengikuti ibadah. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini dia yang suka baca-baca. Pasti saya yakin kalian suka baca-baca, pembaca majalah. Ini juga termasuk alat komunikasi yang berbentuk tulisan. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan, siapa yang tahu? Biasanya untuk wasit, bapak polisi yang bertugas tukang parkir menggunakan peluit untuk memberikan isyarat untuk kendaraan yang mau parkir, untuk kendaraan yang mau jalan, dan juga untuk biasanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Nah, ini pasti semua punya, sekarang sudah dipegang masing-masing untuk mengikuti pembelajaran 3. Disebut apa? Ya, HP, atau disebut dengan handphone, telepon genggam, biasa juga disebut dengan ponsel, yang biasa bisa dibawa kemana-mana saat berkomunikasi. Nah, berikutnya ini adalah alat komunikasi bentuknya jadul, zaman dulu, disebut dengan radio. Adanya biasanya untuk mendengarkan berita, mendengarkan musik. Nah, lagi jalan-jalan ada radio yang lagi siaran menginformasikan kepada pendengarnya. Untuk berikutnya disebut dengan surat. Ini masih berlaku bagi mungkin yang tidak masuk sekolah, memberitahukan kepada bapak ibu gurunya menggunakan surat izin. Kalau dulu bisa untuk mengirimkan kabar kepada sanak saudara atau sahabat-sahabatnya. Nah, ini biasanya berdering di rumah-rumah atau di kantor-kantor, disebut dengan telepon. Biasa dengan telepon rumah, bisa berkomunikasi, berbicara dengan jarak jauh, cuman ini tidak bisa dibawa kemana-mana, harus tetap berada di rumah. Yang terakhir, alat komunikasi yang bisa kalian lihat adalah trompet. Nah, ini biasanya kalau tahun baru suka tiup trompet ya. Nah, ini biasanya dipergunakan di tempat-tempat yang berbasis militer. Di sana biasanya pagi hari ditiup trompetnya. Nah, anak-anak, itu tadi tentang alat-alat komunikasi. Sudah mengenalkan? Ada apa aja tadi? Ada trompet, ada televisi, ada radio, ada komputer, ada HP, ada HT. HP beda ya. Ada HP, ada HT, ada. Bahkan ada asap. Masih ingat asap untuk apa? Ya, dulu zaman purba ada asap, jadi untuk kalau bertanda bahaya gitu, orang purba membuat isyarat dalam bentuk asap. Mungkin kalian bisa lihat di film Indian itu ada. Nah, tadi ada gambar juga orang yang lagi patrol menggunakan kentongan saja kalau waktu apa? Ya betul, waktu sahur, itu bisa. Udah ya, sudah selesai itu, sudah mengerjakan sudah mengikuti materinya. Sekarang saatnya kalian mengikuti mengerjakan soal-soal. Ya, di sesi berikutnya, di kelas berikutnya itu ada untuk mengikuti materi soal-soal latihan. Gak susah, gampang. Oke ya, silakan diikuti soal-soalnya. Saya tunggu soalnya paling lambat hari Senin depan. Hari ini Senin tanggal 20, hitung sendirilah. 20 dan seterusnya, nanti Senin berikutnya jam 8 pagi sudah harus dikumpulkan karena harus ada materi baru. Nanti jam 8 pagi ada materi baru untuk materi berikutnya. Jangan khawatir, kalian mengikuti Google Classroom ini, setiap materi Pak Rudi beri waktu selama 1 minggu. Jadi kalau bisa berkerjakan sendiri silakan, kalau didampingi dengan mama bapaknya silakan. Ya, itu silakan. Kalau sudah selesai dikerjakan, biasanya kan bekerja lebih cepat lebih baik, teliti ya. Oke, kalau sudah soalnya sudah selesai, kita sampai di sini dulu. Saya tunggu soal-soalnya ya.
dan jawabannya yang betul. Nanti kalian bisa lihat hasilnya, kamu dapat berapa, dikumpulkan. Cara mengumpulkannya tadi sudah diterangkan di depan. Kamu bisa mengumpulkannya. Setelah sudah dikumpulkan, baru kalian bisa mengikuti pelajaran yang lain atau mengikuti kegiatan yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.